Jangan pernah pilih pemimpin yang udah mempergunakan isu SARA. Jangan pernah. Karena apa? Dia akan memecah belah kita nanti. Malah berbahaya. Hanya untuk syahwatnya sendiri. Setuju. Menggunakan agama, mau setuju. Saya nggak ngerti politik apalah, politik identitas saya nggak. Tapi yang jelas jangan pernah merusak keharmonisan bangsa. Negeri ini adalah negeri demokrasi, dan negeri ini adalah negeri yang harus memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk mengungkapkan pandangannya. Mengapa saya berpandangan kebebasan itu harus dilakukan? Begini, saya beri contoh. Bung Wahyu mengkritik pemerintah. Saya berada di pemerintahan. Ketika Bung Wahyu mengkritik, teman-teman semua menonton. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya harus memberikan argumen atas apa yang saya kerjakan, mengcounter kritiknya Bung Wahyu, betul? Kemudian saya berikan argumen. Wahyu memberikan argumen lagi. Dan ketika terjadi percakapan itu, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat yang menyaksikan, oh kebijakannya alasannya 1, 2, 3, 4. Ketika kebijakannya masuk akal, maka rakyat akan mengatakan pemerintah mengerjakan yang masuk akal. Dan ketika pemerintah ternyata argumennya tidak masuk akal, pemerintah harus mengkoreksi, artinya uang pajak rakyat diselamatkan. Karena itulah mengapa kebebasan itu harus dijaga. Karena kita bukan berbicara uang saya, ini adalah dana milik rakyat. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Pak. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek kalau turun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi sudah, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik Muslim tidak korup daripada pemimpin tidak non Muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur, Bang. Jadi saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugas calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda, ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini, dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa, dianggap, saya rasa bukan sebagai dosa. Itu mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang, ketika muncul isu ada pelarangan menyolatkan
jenazah. Saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya membuat surat, menulis surat kepada semua bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya Ada kewajiban. saksi, ada bukti? Oh, ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi, inilah situasi Bang yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius. Jadi, Mengapa tidak diakui? Karena gini Pak, Kementerian Kesehatan kemarin saya ikut pembahasan Perda DKI nomor 8 2007 tentang TIBUM. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan beralasan bahwa tenaga kesehatan tradisional itu berbasisnya kepercayaan Pak, bukan ilmiah, bukan empirik. Padahal kalau kita lihat kurikulum yang diajarkan di balai-balai dinas sosial, mereka belajar anatomi itu dengan bahasa Latin Pak. Dan itu empirik gitu. Mereka melakukan pijatan shiatsu, massage itu dengan empirik. Tapi mereka tidak diakui di Kementerian Kesehatan. Dan mereka tidak bisa mengakses pasar yang lebih luas karena mereka tidak boleh promosi di media sosial. Itu aspirasi yang terkhusus untuk tenaga kesehatan. Kalau boleh saya disabilitas. tanya teknis sedikit nih, Iya, Pak. apa bedanya dengan fisioterapis yang mendapatkan sertifikasi? Gini Pak, jadi kalau di fisioterapis mereka menggunakan alat kesehatan ya Pak. Sebagaimana akupuntur itu juga sekarang diakui oleh Kementerian Kesehatan sebagai tenaga kesehatan. Tapi kalau pijat massage, shiatsu itu kan dia langsung dengan tangan. Dan sekarang ada pengembangan untuk bioelektrik, tapi itu juga belum diakui oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu Oke, Bapak. siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Aspirasi dari saya terakhir Pak, terakhir aja. Tadi saya, Bapak biasanya ngajarin kalau kenalan itu tukeran kartu nama Pak. Saya mau tukeran dong Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Makasih Ken. Jadi pertanyaannya tentang sertifikasi. Begini teman-teman, kami memiliki prinsip kebijakan itu harus memberikan kesetaraan, keadilan. Dan penyusunan kebijakan harus merujuk kepada prinsip ini. Karena itu, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kesetaraan, maka kebijakannya harus dikoreksi. As simple as that. Di sisi lain, negara harus melakukan perlindungan. Karena setiap kali negara memberikan izin, itu artinya salah satunya negara sudah memastikan bahwa ada perlindungan. Kepada siapa? Kepada siapapun yang nanti akan terlibat sebagai penerima jasa kepada mereka yang mendapatkan izin. Jadi menurut saya kita harus memberikan kesetaraan, di sisi lain memastikan proses sertifikasi, proses pengawasan itu berjalan rutin dan benar. Sehingga rakyat bisa mendapatkan pelayanan dari teman-teman, di sisi lain kita bisa memastikan bahwa punya akses yang sama. Terjemahannya apa? Terjemahannya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu terjemahannya, kata kesetaraan. Jadi jangan sampai kebijakan kita tidak memberikan kesempatan kepada yang kecil untuk tumbuh. Caranya ya proaktif memberikan izin. Kalau itu sudah dipandang, kita pandang sebagai sesuatu yang ada sistem monitoringnya, ada sistem pengawasannya, sehingga teman-teman bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pasar yang lebih luas itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Begitu, Ken, jawabnya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Salam dari Pak Surya Chandra, Kepala Deputi Disabilitas saat ini di luar kota. Jadi saya dan Pak Furkon mewakili, Ya. dan kami juga membawa 2 orang representasi, Pak Eka dan Pak Sumanto, sebagai 2 orang masir yang kami bawa saat ini dari Terima Deputi kasih. Disabilitas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana komedian Indro Warkop ya, itu menyindir halus Anies Baswedan, teman-teman, soal pemilihan di Pilpres kemarin. Nah, kalau kita lihat bagaimana tanggapan ini ya, banyak orang yang salah mengira tentang Pak Anies, teman-teman, dan apa yang terjadi saat ini kan terbukti bahwa pilihan mereka ya tentu tidak sangat baik juga ya dari Pak Anies. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri kita belum terselesaikan, bagaimana lapangan pekerjaan dan sebagainya.
Bagaimana menurut kalian?